Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir. Dan mudah-mudahan di akhir perjalanan nanti kita selalu pengikutnya pada masa akhir. Yang terhormat tim dari DPRD yang sudah hadir dipimpin langsung oleh Ibu Habib, Pak Dadan, spesial untuk Pak Dadan. Pak Dadan merupakan bagian dari warga Desa Ciampus, dan beliau adalah tenaga ahli tingkat kabupaten yang memonitor, mengarahkan sekaligus membimbing dari sisi teknis pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Beserta tim dan tadi yang yang terhormat Bapak Kepala Desa hadir beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Babin Kamtibmas, Babinsa Desa Ciampus, yang terhormat perwakilan dari UPT Pertanian, UPT Jalan Daya, yang terhormat Ketua MUI, tokoh agama, yang terhormat Ibu Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Antonunmu, Kepala Sekolah, Bapak, Ibu yang hadir dalam kegiatan Musrah Bank ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana yang diketahui bersama bahwasanya Bapak Ibu hadir diundang ke aula Desa Ciampus ini di samping untuk mengetahui apa saja yang direncanakan dilaksanakan, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu semuanya hadir di sini untuk memberikan masukan, saran, termasuk usulan dalam kegiatan pembangunan, dan itu semua, mekanisme itu semua Musrah Bank ini kegiatannya diatur sedemikian rupa sehingga setiap tahunnya itu harus dilaksanakan. Sekalipun Bapak atau kita semua menyadari bahwasanya usulan-usulan Bapak Ibu semua tidak selamanya dilaksanakan, diakomodir, dilaksanakan, tetapi semua mekanisme tetap harus dilakukan, dan hal itu untuk menjamin bahwasanya kegiatan pembangunan yang dilakukan yang dibiayai oleh pemerintahan itu terencana dan manfaatnya dirasakan oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, sekalipun ada yang tidak terbiayai kegiatannya dari usulan Bapak Ibu semua, tetapi kegiatan Musrah Bank ini harus tetap dilakukan. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengetahui juga bahwasanya kegiatan-kegiatan usulan-usulan pembangunan yang dirasakan, yang diusulkan juga oleh Bapak Ibu semua, itu semuanya diakomodir dan disesuaikan dengan kewenangan
apakah itu kewenangannya ada di APBDes, apakah itu kewenangannya ada di APBD kabupaten, atau APBD provinsi juga, atau APBN pusat. Nah, hal-hal seperti itu seyogyanya Bapak Ibu ketahui, sehingga usulan-usulan itu nantinya itu oleh tim akan dipilah-pilah mana saja yang menjadi urusan-urusan APBD, APBD kabupaten ataupun APBD provinsi dan APBN. Nah, ketika sudah mengetahui, berikutnya ketika usulan-usulan itu menjadi prioritas, maka kita wajib mengawalnya untuk penganggarannya sesuai dengan jenjang tingkatan urusan itu sendiri. Ketika sudah mengetahui itu semua, makanya tidak akan ada terjadi ketika jalan kabupaten rusak, lalu masyarakat berbondong-bondong ke desa, ke genteng, dibangun atau itu mungkin tidak akan terjadi ketika Bapak Ibu semua mengetahui bahwasanya itu adalah jalan kabupaten. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Dan untuk itu mohon kiranya kegiatan musyawarah ini menjadi peningkatan pemahaman kita bersama, sehingga hal-hal tersebut dapat diketahui, dipahami, sekaligus kita dapat memposisikan ketika hal itu bukan ataupun bagian dari kegiatan anggaran, baik APBD, APBDes maupun APBN. Nah, itu juga halnya dari sekolah, misalkan pendidikan dasar dalam hal ini SD itu menjadi kewenangan tingkat kabupaten, APBD kabupaten untuk sampai SMP, SD, SMP. SMA-nya itu provinsi, APBD provinsi. Dan untuk itu semua mohon kiranya tadi menjadi paham kita bersama. Kemudian kegiatan musyawarah ini juga merupakan siklus dari sebuah pembangunan, mulai dari perencanaan terus sampai pembangunan. Penyusunan RKPDes yang kita akan laksanakan ini nanti DPMD, Ibu Febri, Pak Dadang, tim akan mengarahkan kita semua untuk perencanaan kegiatan pembangunan itu sendiri, dan akan dilaksanakan pembangunan itu sendiri di tahun 2025 karena RKPDes ini menjadi bahan dalam penyusunan APBDes Desa Ciapus yang harus ada ketika akhir Desember 2024 ini. Rencana APBDes 2025 harus sudah diketok palu, sehingga 1 Januari 2025 pemerintah desa sudah melaksanakan APBDes tahun 2025, dan itu mekanismenya salah satunya kita sekarang merumuskan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa seperti itu. Dan mohon kiranya hal ini diikuti, dipahami, sekaligus berikan masukan-masukan yang positif sehingga dalam rekrutmen penyusunannya mengakomodir kebutuhan warga masyarakat. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, terakhir, setelah kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, mohon kiranya dipelihara. Karena kenapa kita yang menggunakan, kita yang memelihara itu, kenapa perlu dipelihara? Ketika untuk membangun kembali berproses lama, tapi lamun geus aya dipelihara mah ku masyarakat, keluarga sekitar mere jadi apa ya pembangunan, dan kita sendiri akan menikmati itu semua ya.
Jadi ulah geus dibangun teh daerah mah aya kurang desa ieu. Kurang desa deui we itu diusulkeun deui tidak. Bapak Ibu kita pelihara kegiatan pembangunannya dengan tentunya dengan swadaya karena sudah diawali dengan kegiatan pembangunan itu sendiri. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi kita semua dapat mengikuti ini semua dengan sebaik-baiknya sehingga jalannya musliman itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Widi, abdi tamat dugi mengikuti kegiatan ini. Hari ini beberapa kegiatan malah seyogianya abdi ke Cibinong untuk mendengarkan deklarasi damai untuk Pilkada 2024. Kemarin seperti Bapak Ibu ketahui bahwasanya calon sudah ditetapkan, dua pasangan calon Pilkada Kabupaten Bogor, yaitu pasangan nomor urut 1 Pak Rudi Siswanto dengan Aderu Andi, dan nomor urut 2 pasangan calon Bayu Sahjohan dengan Erwin, dan itu semua Erwin ya. Dan itu semua mohon kiranya untuk 25 September sampai 24 November akan dilakukan masa kampanye. Untuk itu silahkan pesta demokrasinya, kampanyenya diikuti dengan sebaik-baiknya dengan menjaga kondusivitas lingkungan. Titip kepada ASN, Pak Kades dengan jajarannya, ketika kita sudah memilih menjadi bagian penyelenggara pemerintahan, maka tidak diperkenankan untuk berpolitik praktis dengan mengikuti kegiatan kampanye ke tamanda aya ye. Wabil juga dengan ASN yang lainnya tidak, karena kita punya pilihan mana sok disalurkan. Dan satu hal dalam pemilihan nanti, sok pilih Pak Kades, ya Pak Kades. Implik-implik nabut bentar dia, dina muslim dan implik-impliknya muslim ya, penyuluhan pilkada. Diwaspadai angka partisipasi itu rendah. Kabupaten sudah memasang target di 85% untuk keberhasilan partisipasi pemilih di setiap TPS. Dan Bapak Ibu Pak RT, Pak RW dalam kesempatan ini yang berperan geing-geing masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan Pak Kades akan melombakan memberikan penghargaan kepada TPS tertinggi angka partisipasinya ya. Jadi ngabubungan siap domba ini. Jadi kepada kelompok penyelenggara pemungutan suaranya dengan bekerjasama Pak RT Pak RW-nya untuk menggerakkan warganya untuk pada tanggal 27 November memilih dengan benar. Itu semua nanti angkanya yang tinggi berapa TPS Pak? 20 TPS. Jadi saha pada nampi embe angka partisipasinya paling tinggi. Sanesti abdi Pak Kades. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Jamal. Atau nuhun atas paparannya di pesan-pesan beliau. Sok bangga apa yang direncanakan sekarang kemudian sudah direalisasikan, dan apa yang sudah dibangun tolong untuk dirawat. Ya, lanjut ke